والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى حضرة جميع الأبطال والأوتاد والأمداد، ثم إلى حضرة الحبيب عليه وسلم. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعد علينا من بركاتهم وأسرار ومنفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. نوين تعالوا تعالوا تذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala ad-darsul khamis. Pembahasan kita sekarang di pelajaran yang kelima. Rukun Islam ada 5. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat yang wajib ada 5. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Mudah-mudahan pelajaran yang kelima ini Allah sempurnakan Islam kita, amin ya rabbal alamin. Niyatu ay sabatu khalqis sabar. Sabat kekuatan akhlak, sabatu khuluqis sabar, kekuatan akhlak sabar. Khuluq akhlak, bukan khalaq. Sabatu khuluqis sabar yaitu kekuatan akhlak sabar. Sabar itu harus punya kekuatan. Ya, kalau misalnya nggak punya kekuatan, hancur. Sebagaimana kalau misalnya waktunya ngaji, rupa-rupanya sang guru belum datang pada waktunya. Dan tunggu aja dulu, tunggu. Berarti di situ ada sesuatu mungkin. Entah ada yang sakit, entah ada tamu, entah ada bagaimana. Ketika datang ada satu kegembiraan, alhamdulillah, itu hasil dari kekuatan akhlak yang namanya sabar. Ketika kita hadir, ikutin secara seksama sampai akhirnya mendapatkan pahala sempurna. Itu lantaran sabar. Sabar dan sabar. Makanya dalam syariatul Islam, sabar tidak pernah ada akhirnya. Sabar tidak pernah mengenal ada batasannya. Itu kuat dan kuat. Kita disuruh untuk sabar lagi, sabar lagi, sabar. Alhamdulillahi hamdan nudriku bihil mazida min ifdalih. Al-Habib Umar memulai tentang kajian kekuatan akhlak sabar ini dengan mengungkapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang kita jumpai dengan pujian tersebut kelebihan akan karunia-karunia-Nya. Allah memberikan kita kelebihan karunia, memberikan karunia yang sangat banyak, memberikan nikmat yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita melihat wa in ta'uddu, asal katanya addada, wa in ta'dudu. Kalau misalnya kita mau lihat asal dari kata tersebut, jika kalian mau menghitung-hitung, ta'dudu, kemudian menjadi ta'uddu, dal yang pertama dimasukkan ke dal yang kedua, kemudian dijadikan tasydid, wa in ta'uddu, jika kalian mau menghitung-hitung dengan jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, tidak bakal kalian mampu untuk menghitungnya.
Artinya apa? Saking banyak tuh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau diungkapkan oleh Allah, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bakal bisa menghitungnya. Wa natalaga bihil fa'idha min nawalih, dan kita berjumpa akan keagungan dari pemberiannya. Kita menjumpai keagungan-agungan pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menjumpai, kita mendapati keagungan yang Allah berikan kepada kita. Keagungan Islam, bahwa kita adalah muslimin. Keagungan mukmin, bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Keagungan bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, itu keagungan, Masya Allah. Nikmat. Kalau misalnya satu nikmat seperti mata saja, kita tidak mampu untuk menghitung nikmat mata dengan kekuatan mata yang kita lihat. Bagaimana kalau misalnya ada dua nikmat, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, ditambah dengan tiga nikmat ucapan, ditambah dengan nikmat hati, nikmat berfikir, nikmat bisa jalan, nikmat bisa mengambil, nikmat bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, nikmat teragung, Masya Allah. Kita sebagai seorang muslim, wa sallallahu wasallam ala habibihi wa suffatihi. Semoga kasih sayang Allah, ungkapan sayang Allah, curahan salam Allah kepada kekasihnya, wa suffatihi, dan pilihannya, wa abdihi, hambanya, yaitu Muhammadin al-Mujtaba, yaitu Nabi Muhammad yang terpilih. Nabi Muhammad yang terpilih, di antara yang terpilih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pilihan makhluk, bahwa beliau manusia, alhamdulillah, bahwa beliau dari Bani Quraisy, alhamdulillah, dan dari beliau adalah Safwatu Bani Quraisy, pilihan dari Bani Quraisy. Beliau pilihan dari para nabi dan rasul, beliau pilihan dari 25 nabi dan rasul, beliau pilihan dari ulul azmi minar rusul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terpilih dari segala sesuatu yang terpilih. Nabi besar Muhammad, al-Mujtaba al-Mukhtar. Al-Mujtaba al-Mukhtar yang artinya manusia pilihan, yang dipilih langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarga dan para sahabatnya. Keluarganya pilihan Allah, sahabatnya pilihan Allah, umatnya pilihan Allah. Sebaik-baik keluarga, keluarganya Nabi Muhammad. Sebaik-baik sahabat, sahabatnya Nabi Muhammad. Sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin. Dalilnya dari Allah langsung. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanahuna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu pilihan. Manusia pilihan. Wa man sara 'ala darbi, dan kepada orang yang mengikuti perjalanannya. Orang yang mengikuti perjalanannya Nabi Muhammad berarti orang pilihan, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad. Wa man sara 'ala darbi. Dari Imam Al-Haddad berkata, man sara 'ala darbi wasal. Barang siapa yang mengikuti perjalanan Nabi Muhammad, dia bakal sampai. Wa man sara 'ala darbi wasal. Tuh lihat, barang siapa yang mau mengikuti perjalanannya Nabi Muhammad sampai, dia bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sungguh dia mengikuti perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas. Wa alaina ma'ahum wa fihim, dan semoga kita dan bersama mereka. Kita ini semuanya bersama dengan mereka. Bersama dengan Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Wa fihim, dan kita masuk dalam golongan mereka. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sesungguhnya dialah Allah semulia-mulianya, yang memberikan kemuliaan dan memberikan kasih sayang dengan kasih sayang yang agung. Wa arhamur rahimin, semulia sesayang-sayangnya yang memberikan kasih sayang. Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah memuji dan salawat kepada baginda Rasulullah, memuji kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah, amma ba'du, masuk kita dalam inti pembahasan, yaitu sabatu
khuluqis sabr. Fa innahu qad sabagal hadithu 'anis sabr. Maka sesungguhnya dhamir sya'an kembali kepada kata sebelumnya, dhamir sya'an. Fa innahu qad sabagal hadithu, maka sungguh telah terdahulu hadis tentang apa? 'Anis sabr, tentang kesabaran. Karena kita sudah berbicara tentang sabar dan kita sekarang pendalaman tentang sabar. Wa huwa asasun fil akhlaqi, dan sabar itu merupakan fundamental akhlak. Dasarnya akhlak itu sabar. Ya, jadi kalau misalnya orang mau berakhlak Nabi, berakhlak mulia, dasarnya sabar. Dasarnya aja Masya Allah sangat luar biasa. Dahsyat nih sabar, Masya Allah. Ini dasar, ini dasar. Wa huwa asasun fil akhlaq, dan sabar merupakan fondasi akhlak. Idh yahtaju ilaihil mutakhalliqu bikulli khuluqin, karena memang orang yang berakhlak itu sangat butuh kesabaran dengan segala macam akhlak. Akhlak-akhlak yang lain butuh dengan kesabaran. Akhlak kemuliaan yang lain seperti akhlak ini dan itu, ini dan ya, santun misalnya perlu dengan sabar. Akhlak santun perlu dengan kesabaran. Akhlak menderma perlu dengan kesabaran. Itu. Akhlak rajin dalam mencari ilmunya Allah perlu dengan kesabaran. Akhlak dia berdoa perlu dengan kesabaran. Akhlak dia belajar menuntut ilmu perlu dengan kesabaran. Inilah yang disebut dengan asasun fil akhlak. Jadi sabar betul-betul fondamen dalam akhlak dengan semua akhlak yang ada. Gitu. Akhlak. Makanya kalau misalnya ada orang nggak punya akhlak, kedub. Dub itu seperti beruang, gitu. Karena memang tidak punya akhlak. Coba lihat beruang, ada akhlaknya nggak? Karena memang fundamennya itu tidak sabar. Adakah beruang yang sabar? Gitu. Adakah binatang yang sabar? Jawabannya tidak, karena memang tidak diberikan kekuatan sabar. Karena memang tidak mampu binatang-binatang itu untuk diberikan kesabaran. Karena manusialah yang dijadikan Allah sebagai khalifah yang memimpin. Nah, sang pemimpinlah yang diberikan akhlak, dan akhlak yang paling dasarnya itu adalah sabar. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi, pimpinan di muka bumi. Manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la an yaduma ala dzalikal khuluqi, dan selalu berketerusan. Kullu khuluqin karimin yahtaju min sahibihi ila sabar. Setiap akhlak yang mulia itu butuh orang yang mempunyai akhlak mulia itu dengan kesabaran. Orang yang mempunyai akhlak mulia itu pasti dia butuh dengan kesabaran. Akhlak yang mulia apa? Banyak akhlak mulia. Tadi dikatakan penderma, berarti sabar. Derma, memberi lagi. Baca Quran, akhlak perlu dengan kesabaran. Baca zikir, akhlak. Mencari ilmu, akhlak. Mencari rezeki, akhlak. Penuh dengan kesabaran. Orang yang sabar, hasil. Kenapa dikatakan oleh Habib Umar seperti itu? Karena memang wala an yaduma ala dzalikal khuluqi yahtaju minhu ila sabr, dengan bahwa berketerusannya untuk mempunyai akhlak tersebut karena memang butuh dengan kesabaran. Karena memang butuh kesabaran. Setiap perangai itu butuh dengan kesabaran. Guru butuh dengan sabar, murid butuh dengan sabar, orang tua butuh dengan sabar. Pimpinan butuh dengan kesabaran. Kemudian rakyat penuh dengan kesabaran. Orang kaya, orang miskin, semuanya. Putra, putri, laki, perempuan, yang besar, yang kecil, semuanya penuh dengan kesabaran. Walan ya'khudha bil asbabi allati tumakkinu fihi al-khuluq at-thayyib yahtaju minhu ila sabri. Dan untuk mengambil wasilah, sebab yang memungkinkan akhlak yang bagus tersebut yang dia butuhkan untuk kesabaran.
kita perlu untuk sebab agar kita sabar. Cari sebab-sebab tersebut. Sebab untuk misalnya dalam keadaan ngaji, misal untuk sebelum ngaji misalnya makan dulu atau ngeteh dulu, mengambil sebab biar nanti ketika dalam proses ngaji sabar. Karena mereka para kaum salihin ketika zikir saja terkadang di hadapannya ada kopi. Itulah yang terkenal di dalam kitab Minhatul Ilah, itu diungkapkan oleh Al-Habib Sa'd bin Hafidh, dan beliau mendapatkan ijazah langsung sampai kepada kakek beliau. Orang yang kalau misalnya mau minum kopi, tawassul dulu kepada Sayyidina Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai seperti itu. Itu ngambil sebab agar nanti zikirannya, agar nanti baca kitabnya khusyuk. Minum lagi, minum itu khusyuk. Andai kan nggak minum kopi, minum aja apa? Air putih kayak air teh. Itu untuk ngambil sebab. Untuk apa? Agar kita bisa sabar. Kecuali dalam keadaan puasa. Gitu. Jangan makan, jangan minum. Kecuali kalau lupa. Gitu. Falidzalika fi mithli sabri kana mimma yanfa'u fi tathbitihi. Demikianlah seperti perumpamaan sabar yang memberikan manfaat dalam kekuatannya, dalam kekuatan sabar itu. Wa huwa qaidatun fi bagiyatil akhlaq, dan itu kaidah untuk seluruh akhlak yang ada. Untuk seluruh akhlak kaidahnya sabar. Makanya tadi wajar Al-Habib Umar mengatakan ambil sebab agar kita tetap sabar. Kalau lagi ngaji contohnya zikir dengan kopi, misal dengan seperti itu. Apalagi kopi yang terkenal kalau misalnya di daerah Tirim Hadramaut, seperti kopi, ada kopi jahe, ada kopi yang bun gitu, kopi bun, tidak manis, tidak manis gitu. Maksudnya kenapa tidak manis? Itu untuk mengambil perhatian agar tidak ngantuk, mengambil perhatian agar tetap kuat. Kan beda kalau misalnya kita lihat kopi pahit dengan kopi manis. Memang betul ada perbedaan kalau misalnya kita sudah mendawamkan kopi tersebut. Kalau kopi pahit itu memberikan kekuatan untuk tidak ngantuk, betul. Tapi kalau kopi manis bisa jadi ada orang mengatakan, apaan tuh saya habis minum kopi juga ngantuk. Benar, kopinya kopi manis. Tapi coba kalau kopi pahit, gitu. Jadi boleh dalam keadaan proses-proses seperti ngaji. Ada seperti di Tarim Hadramaut lagi ngaji ada yang bikin kopi, ada yang ngaji ada yang bikin kopi, nggak ada masalah, dan itu tidak menjadikan masalah. Atau kalau misalnya gulanya jangan terlalu banyak, bisa, dan itu nggak bisa dibikin sendiri kecuali harus dengan bermusyarakah, bekerja sama. Nggak bisa dengan sendiri, harus dengan bertiga gitu atau berempat, dan itulah yang disebut dengan musyarakah. Musyarakah artinya kerjasama dalam kebaikan. Biarkan kebaikan dengan penuh kerjasama, biarkan. Orang kalau melakukan keburukan dengan kerjasama, dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mawardi, kitab Al-Ahkam Sultaniyah, itu dikatakan al-batil bin nizam yaghlibul haqqa bila nizam. Al-batil, kebatilan yang disertai dengan kedisiplinan, disertai dengan aturan, yaghlibul haqqa, itu bakal mengalahkan kebenaran. Bila nizam, yang kebenaran itu tanpa terstruktur. Kebatilan dengan terstruktur itu bisa mengalahkan kebaikan yang tanpa terstruktur. Jadi biarkan kalau ngaji dengan penuh kerjasama. Kita lihat, Masya Allah, dan kita alami penuh kenikmatan. Yang ngambil air putih, yang jalan untuk ngasih minum kepada jamaah, yang kopinya begitu juga. Itulah keindahan. Itu yang disebut dengan keindahan. Dan keindahan tersebut biarkan selalu akan ada. Karena proses untuk mendapatkan orang menjadi sabar, Habib Umar bilang lagi, sebab. Ada sebab. Bisa jadi itu orang menjadi sabar ngaji, sabar berlama-lama dalam menghadiri maulid, berlama-lama menghadiri madras. Kenapa? Karena ada sebabnya di situ. Ada kopi yang melintas,
Ada air putih yang melintas, masya Allah, tsumma masya Allah gitu. Coba kalau misalnya satu majelis, misal 1 jam 2 jam nggak diarahkan kopi, yang satu yang pojok tidur, yang tengah tidur. Kenapa? Karena memang tidak ada sebab. Biarkan itu, harus ada sebab gitu. Jadi ini ungkapan Al Habib Umar di sini sangat terampil dan sangat cerdas jemaah sekalian. Karena beliau merasakan sebuah kaidah sabar. Betapa beliau menjadi orang penyabar karena ada sebab ini dan itu. Makanya wajar beliau mengatakan seperti itu, dan saya ungkapkan seperti itu. Benar apa yang dikatakan oleh Al Habib Umar, semuanya 100% benar gitu. Jadi apa yang harus kita sangkal dengan mereka para ulama, sementara mereka memberikan kaidah kedisiplinan dan kebaikan kepada kita, cuma tinggal mengikuti kaidah tersebut karena mereka sudah benar dan sudah menjalankannya. Ibarat obat yang sudah terkapsul, yang sudah terbuhul dengan kapsul, udah minum. Kenapa? Di situ udah ada manfaat ini dan itu. Dibanding ketika kita bikin obat dengan sendirinya, kita tidak bisa. Udah ada, tinggal minum gitu. Antadhkura thawaballah. Nah, di sini terapi dari Al Habib Umar agar kita banyak sabar gimana nih? Antadhkura thawaballah, engkau sebut pahala Allah. Engkau ingat pahala Allah. Ini sabar, pahalanya banyak. Kita sabar, pahalanya banyak. Ya Allah, alhamdulillah ya, sabar, pahalanya banyak. Lantaran kita sabar, pahalanya banyak, karunia dari Allah banyak. Nikmat yang Allah berikan lebih banyak lagi. Antadhkura thawaballah alladzi a'addahu lis-sabirin, yang diperuntukkan buat orang-orang yang sabar. Yang diperuntukkan buat orang-orang sabar. Bagaimana buat orang sabar pahalanya? Wa anta tadzakkara fi kulli mawqifin yahtaju ila sabri, dan engkau ingat di setiap keadaan yang butuh dengan kesabaran. Agab tahu in sabarta, engkau bakal bisa memberikan dampak kalau engkau sabar. Agab tahu illam tasbir, dan engkau juga memberikan dampak keburukan kalau engkau enggak sabar. Rumah tangga, kalau engkau tidak sabar berantakan, tapi kalau rumah tangga dengan sabar, sukses. Mendidik anak dengan penuh kesabaran, sukses. Tapi kalau mendidik anak tidak penuh dengan kesabaran, berantakan. Mendidik umat, mendidik jamaah, kalau penuh dengan kesabaran, sukses. Tapi kalau tidak dengan kesabaran, berantakan. Semuanya penuh dengan kesabaran. Di balik sebuah kesabaran, nikmat. Tapi kebalikan dari sebuah kesabaran bakal berantakan. Tadi saya katakan, suami nggak sabar dengan istri, istri nggak sabar dengan suami. Itulah yang banyak terjadi perpecahan, yang pada akhirnya naudzubillah min dzalik namanya talak atau cerai. Nggak sabar. Coba sabarin. Masya Allah. Ada orang 1 tahun 50 kali nikah. Kenapa? Kawin cerai. Nggak sabaran. 50 kali nikah, astagfirullah. Dalam 1 tahun. Ada sesuatu yang kurang kalau begitu, nggak sabar. Karena memang perempuan banyak sekali kekurangan. Kalau banyak sekali kekurangan, nggak perlu untuk kita cari kekurangannya. Yang kita cari adalah kelebihannya. Kalau ini kita udah dapetin perempuan yang cantik, masya Allah, ada aja kekurangan. Kita dapetin ini, ada aja kekurangan. Tapi kita dalam rumah tangga nggak ngelihat yang itunya. Lihatlah kesetiaannya, lihatlah doanya yang diungkap, lihatlah kejujurannya. Itu yang harus dilihat. Gitu. Kataba ba'dul 'arifina, sebahagian mereka para aulia Allah menulis, minal mu'azzina li mu'azzan yu'azzihi, beliau di antara pentakziah yang bertakziah karena kematian, bimauti garibin lahu yu'azzihi, bimauti garibin lahu, bertakziah kepada kerabatnya. Ini ada sebagian mereka para aulia Allah ketika bertakziah menulis kepada orang yang mendapatkan musibah, berbelasungkawa. Seperti kan kalau misalnya kita lihat kalau ada orang meninggal dunia, terkadang ada karangan bunga dari fulan bin fulan kepada fulan bulan, ucapannya misalnya sabar atau apa namanya.
Kalau mereka para aulia ngirim surat kepada orang yang yang tertimpa musibah gitu. Apa tulisannya tuh? I'lam annaka in sabarta, ketahuilah jika engkau benar-benar sabar, engkau sabar nih mendapatkan musibah, meninggal fulan bin fulan, meninggal fulan fulan, meninggal fulan bin fulan, nafadza qada'ullah, sudah beredar ketentuan Allah. Itu kan semuanya udah beredar ketentuan Allah. Ada yang meninggal, ada yang hidup, kan ketentuan Allah. Tahu-tahu ada bayi di rumah sakit yang lahir. Di rumah sakit itu sendiri banyak orang yang meninggal dunia, betul gak? Yang meninggal, yang lahir. Itu dalam satu rumah sakit. Gitu. Padahal aturan namanya jangan rumah sakit. Soalnya ada apa? Ada orang meninggal juga, ada orang yang baru lahir juga. Artinya rumah apa tuh? Rumah macam-macam. Artinya boleh disebut dengan al-mustashfa atau yang disebut dengan rumah sakit, boleh, nggak ada masalah. Artinya di situ yang lahir banyak, yang meninggal juga banyak. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi in sabarta nafadza qada'ullah wa anta ma'jur. Ketika engkau sabar akan ketentuan peredaran ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau sabar wa anta ma'jur, engkau bakal mendapatkan pahala. Engkau bakal mendapatkan pahala kalau engkau sabar. Kan kalau mendapatkan musibah, kalau dia enggak sabar sayang. Allahu Akbar. Mendapatkan musibah enggak sabar, udah dapat musibah enggak sabar pula. Diibaratkan ketika orang sudah terjatuh ketiban tangga pula. Allahu Akbar. Satu-satunya kalau orang mendapatkan kesabaran, ya mendapatkan musibah, ya udah sabar. Musibah, ada yang meninggal keluarga, sabar. Nggak punya duit, sabar. Difitnah orang, sabar. Dijeleki orang, sabar. Dianiaya orang, sabar. Ya, kemudian dikucilkan orang, sabar. Sabar. Allah disuruh sabar. Sabar. Nah kalau kita sabar, fa'anta ma'jur, kata Habib Umar, engkau bakal mendapatkan pahala. Jangan main berbalas pantun. Misal, memang benar kita, apalagi kita botak. Si bot-bot, kita bilang sama dia, kebetulan yang lagi ngomong botak itu, pipinya bembem, gitu. Bot-bot, bembem, wah akhirnya jadi berbalas pantun. Berbalas? Enggak juga. Udah kalau kita dibilang bot-bot, botak, alhamdulillah. Nanti kan gara-gara anak botak nanti bisa ngaca di pala anak tuh, lihat. Indah gak ucapannya? Indah gak ucapannya seperti itu? Indah. Jadi nggak perlu untuk berbalas. Gitu. Ada orang misalnya panggilannya siapa? Siwak. Siwak. Terus dia berbalas pantun lagi, Ghaban gitu. Nggak perlu, udah. Yang satu dibilang siwak, yang satu dibilang Ghaban, yang satu bilang siwak. Nanti pada akhirnya apa? Berhantam. Gara-gara berbalas ucapan. Hati-hati tuh, gara-gara berbalas ucapan. Alangkah indahnya sabar. Jadi sabar itu enak, masya Allah. Lebih berarti daripada jadam. Jadam itu kan pahit. Kalau jamaah pernah minum jadam atau minum antawali, makanya disebut dengan antawali. Tahu nggak artinya antawali? Engkau adalah wali. Saking itu pahitnya, kalau orang kuat berarti itu jadi wali. Ibaratnya saking kuat minuman itu, wali ente wali. Minuman sebegini ente bisa kuat, nah gitu. Allahu Akbar. Gitu. Cepat sembuh akhirnya. Kenapa? Obat biasanya yang sangat pahit, dia minum, insya Allah cepat sembuh. Gitu. Ini bicara obat, artinya dia sabar. Orang sakit dia minum obat, kan penuh dengan kesabaran, sembuh. Coba kalau misalnya udah sakit, belagu, nggak mau minum obat, nggak ada sabarnya, udah dah, sampai dia bilang, yang sakit meninggal, yang sehat meninggal. Emang benar, yang sakit meninggal, yang sakit juga meninggal. Tapi setidak-tidaknya penyakitnya berkurang atau sembuh gitu.
Itu jamaah. Jadi kalau misalnya engkau sabar, tertimpa musibah, engkau dapat pahala. Wa in jaza'ta, tapi kalau engkau tidak sabar, berteriak-teriak, meninggal, saudara kerabat berteriak-teriak, aduh, coba ada engkau di sini, aduh, coba, aduh, berteriak, penuh dengan penyesalan, atau merobek-robek baju, atau memukul kentongan. Dapat musibah dia pukul kentongan, habis dia pukul kentongan dia bingung lah, kenapa saya pukul kentongan, atau bedug dipukul. Sementara sebagian orang bedug itu tanda masuknya maghrib misalnya, jam 4 sore dia dapat musibah, naudzubillah min dzalik. Misal dia pukul bedug, orang-orang udah girang-girang, alhamdulillah bedug sudah bertalu-talu gitu. Orang puasa pekerjaan yang paling enak katanya menunggu bedug. Ini ada bedug ditunggu gitu. Gitu. Ada bedug ditunggu, masya Allah. Kapan dibunyiin? Kalau mau dibunyiin, bunyiin aja. Ibaratnya kan, kalau mau dipukul, pukul aja. Ini sebuah pepatah saja. Coba kalau dia sabar, ngapain pakai nunggu bedug? Paham nggak? Ini ada bedug, dung, kita tunggu. Kalau ente sabar, baca Quran, zikir. Seperti kalau misalnya ba'dal asar, ada acara ngabuburit, nggak tahu itu asal dari kata-kata ngabuburit dari mana, ya kan? Ngabuburit gitu. Dari abis asar penter sampai maghrib masih di jalanan, kata ngabuburit. Coba kalau ente sabar, zikir. Coba kalau ente sabar, zikir, ngaji antara asar dan maghrib mustajab. Doa antara asar dan maghrib mustajab. Baca Quran antara asar dan maghrib mustajab. Makanya disebut dengan pengajian ba'dal asar sebelum maghrib namanya rauhah. Itu karena penuh dengan keindahan hati, sanubari rauhah, penuh dengan ketenangan. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Itu kan rauhun, rauhah gitu. Jadi rauhah penuh dengan ketenangan. Bahkan dikatakan rizki yang Allah turunkan berbentuk batin itu antara asar dan maghrib. Kalau rizki yang Allah turunkan berbentuk zahir itu dari antara subuh sampai zuhur. Berbentuk zahir, kerja. Makanya banyak orang kerja antara subuh dan zuhur, karena memang itu tempat turunnya rizki zahir. Kalau tempat turunnya rizki batin kapan? Antara asar dan maghrib. Makanya jangan sampai kalau kita sehat betul tidur antara asar dan maghrib, banyak mudaratnya. Nah, coba kalau sabar antara asar dan maghrib, apalagi di bulan suci Ramadan, dia nggak kemana-mana kecuali dia zikir, dia baca Quran, atau dia ngaji. Para istimewa dia ngaji, membahas tentang hukum dengan guru di satu majelis, masya Allah, dengan dihadiri banyak orang, luar biasa. Corona bakal hilang dengan ibadah yang dilakukan. Corona bakal hilang, amin ya rabbal alamin. Corona hilang. Jangankan yang besar, yang kecil aja bisa, jangankan yang kecil, yang besar aja bisa hilang. Kekuatan negara-negara maju yang dahulu disebut dengan Soviet misalnya, hancur berantakan. Atau dahulu Jepang yang mempunyai bom, membuat bom, baru cuma sekedar dikasih bom di 2 tempat, Hiroshima dan Nagasaki, sudah tidak berkutik. Sampai-sampai pada akhirnya sudah tidak mampu untuk melawan dan melakukan kekuatan dengan orang-orang Republik Indonesia ketika itu. Dan kemerdekaan bukan hadiah dari Jepang, karena Jepang sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Itu semuanya dari kekuatan kesabaran umat Islam Indonesia. Sabar, sabar perlu untuk ngebalas mereka. Waktunya membalas. Waktunya mereka diam lagi. Itulah yang disebut dengan hakikat kesabaran. Allah berikan sebuah kesabaran yang unggul.
adalah sebuah kemerdekaan. Itu karena hasil dari sebuah kesabaran. Itu wa in jaza'ta, kalau misalnya engkau tidak sabar. Tadi dikatakan kalau misalnya ada waliullah mau takziah kepada, mau melayat kepada keluarga yang mendapatkan musibah, perkataannya seperti itu, wa in jaza'ta, jika engkau tidak sabar, nafadzan qada Allah, maka keberlangsungan ketentuan Allah, wa anta ma'zur, tapi engkau bakal mendapatkan dosa. Udah dapat musibah nggak sabar, dosa akhirnya. Banyak orang sakit emang loh. Aduh, sakit banget, sakit. Aduh, sakit banget, sakit. Aduh. Kebetulan kalau orang udah sakit enaknya sabar. Alhamdulillah. Bahkan adabnya ketika orang sakit ditanya bagaimana, sehat? Alhamdulillah, padahal mah nyut-nyutan alhamdulillah. Walaupun pada akhirnya kita bilang sakit gitu. Alhamdulillah dulu, ungkapkan alhamdulillah. Itu etika. Faqada'ullahi nafidhun fi kilal halain. Maka peredaran ketentuan Allah itu beredar di antara kedua keadaan yang ada. Walakin in sabarta sabatal ajru. Namun ketika engkau sabar, mendapatkan pahala tetap buat engkau. Wa in jaza'ta, ketika engkau tidak sabar, sabatal wizru, akhirnya tetaplah dosa. Wal iyad billah tabaraka ta'ala, na'udzubillahi min dzalik. Yahtajul mu'minu ila tadzakkuri fadailil awsafil hamidati. Seorang mukmin perlu untuk mengingat-ingat keistimewaan sifat-sifat yang terpuji. Ini diantara sebab untuk kita bisa sabar, kita ingat orang-orang yang mempunyai sifat-sifat terpuji. Kita ingat Nabi Muhammad, kita ingat para nabi dan rasul, kita ingat keluarganya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad. Kita ingat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Masya Allah, kita ingat, Masya Allah, betapa cucunya Rasulullah yang namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Masya Allah, masih sering dipangku oleh Sayyidina Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lagi ngajarin ngaji, dipangku Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Gitu. Dipangku Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Cerdas, pintar, gitu. Dan kita ikutin ajaran Nabi Muhammad. Kita punya anak, ajak ke pengajian. Jangan kita punya anak ajak ke mall mulu, akhirnya jadi mall, jadi tukang mall. Atau kita punya anak, kita ajak ke nonton balapan liar. Kan ada susu kuda liar, ini nonton balapan liar. Akhirnya nanti anak dia punya motor sedikit atau sepeda sedikit udah adu balap mulu. Salah sih, kenapa diajak di situ? Coba diajak ngaji. Tenang, Masya Allah, diajak ngaji. Itu diajak ngaji, nggak apa-apa. Kalau misalnya pendengaran dalam suara ngaji misalnya kurang jelas, ditaruh gitu, plug. Anak santun, tenang, ya Allah. Tenang. Akhirnya anak tersebut mulutnya terjaga, penampilannya berakhlak. Masya Allah, tsumma masya Allah. Karena orang tuanya sabar mendidik anak. Sabar, keindahan tersendiri, nikmat kalau begitu jadi. Kalau perlu nih, kakek-kakek dengar pengajian ini, ya saya udah kakek-kakek, nggak apa-apa, punya anak lagi, nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Nanti didik lagi dari ulang. Kalau setidak-tidaknya berarti apa? Cucunya dididik. Kalau cucunya kan ada bapaknya, saya sendiri yang bakal menjadi bapaknya. Silakan, aki-aki punya anak lagi, boleh nggak? Nggak apa-apa, nggak ada masalah, no problem. Gitu, boleh. Ingat-ingat siapa yang mempunyai akhlak? Nabi Muhammad, para nabi, para rasul, para awliya, para ulama. Ingat. Makanya perlu ketika kita membaca sejarah mereka, itu menambahkan sabar kita. Ya Allah, kalau begini jadinya mas, saya nggak ada sabar-sabarnya. Ngelihat sejarah gurunya, dia introspeksi tentang sejarah gurunya lagi. Ya Allah, saya nggak ada apa-apanya kalau begitu jadi. Itu pentingnya kita mengingat akan sejarah. Wa yanfa'u aydan fi tasbitiha fihi
dzikruhu li akhbarin, dan perlu juga bahkan memberikan manfaat penting yang di dalamnya itu mengingat kabar wa hikayati ahliha dan sejarah-sejarah orang-orang yang sabar, mempunyai akhlak mulia yang namanya sabar. Fa inda dzikrihi, dan ketika menyebut mereka orang-orang yang ahli sabar, li akhbaris sabirin, kabar-kabar orang yang sabar, wa qisasihim, dan sejarah mereka allati marrat fil hayati, yang sudah berlangsung dalam satu kehidupan, tatarassakhu sifatus sabri fi, akan terpatri sifat sabar ada di dalam dirinya. Kita ingat sabarnya Nabi Muhammad, sabar keluarga, para sahabat, terpatri kesabaran dalam diri kita. Bisa jadi kita tidak sabar karena kita tidak pernah tengok sejarah Rasul, nggak pernah dekat dengan keluarga, sahabat, dan guru, sementara mereka adalah orang-orang yang sabar. Wa taqwa fi tamakkuniha minhu, dan kuat untuk keberlangsungan kekuatan sabar di dalam dirinya. Hatta yaqtadi bihim, sampai dia mengikuti orang-orang yang ahli sabar. Dari awal dia dengar cerita, dia lihat cerita, dia baca, dia tengok sejarah, dia khusyukkan sejarah, diamalkan pada akhirnya. Itu lantaran awal dari satu pengajian menuju ke pengajian berikutnya, menuju ke pengajian berikutnya, tersentak dirinya untuk mengikuti kesabaran mereka. Walaqad qassallahu tabaraka wa ta'ala 'alaina qisasan lis-sabirina min anbiya'ihi wal 'ibadis salihin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan kepada kita kisah orang-orang yang sabar dari kalangan para nabi-nabinya, dari kalangan orang-orang saleh. Allah menceritakan lewat Al-Qur'anul Karim kisah. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali berbicara tentang kisah, cerita. Makanya ada surah Hud, surah Nuh, surah Al-Imran. Itu kan karena kesabaran Nabi Allah Hud, kesabaran Nabi Allah Nuh, kesabaran Nabi Allah Imran, keluarga Nabi Allah Imran. Itu kesabaran mereka yang Allah abadikan lewat Al-Qur'anul Karim. Wa hamalat lana siratun nabawiyyatu, dan sudah berlangsung buat kita, memberikan beban moral buat kita oleh sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabrul Mustafa, akan sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi qala fi sabrihi, dan beliaulah yang dikatakan dalam sabarnya, wa fi tawadhu'ihi, dan dalam tawadhu'nya alaihi salatu wassalam. Dalam sabar dan tawadhu'nya, wa qad macha khalfahun nas fi zahmatin. Dari sabarnya itu, di belakang Rasulullah manusia-manusia datang berjalan dengan penuh banyaknya, zahmah, bahkan berebut, hatta tarruhu, sampai menganiaya Rasulullah, ila syajaratin, ke satu pohon, fatata'allaqa biha ridauhu wa sagata, sampai sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terikat sampai Rasulullah jatuh. Tuh lihat, sampai Rasulullah jatuh di belakang Rasulullah lagi jalan, orang-orang pada ngikutin sampai pada berlomba-lomba untuk mendekati Rasulullah, sampai kena baginda Rasulullah, akhirnya sorbannya kena pohon, Rasulullah terjatuh Rasulullah. Lihat, Rasulullah terjatuh. Faqala, dengan sabarnya, u'tuni ridahi, mana sorbanku, mana sorbanku. Rasulullah enggak marah-marah, jangan berisik dong, enggak. Jangan begitu dong caranya, enggak. U'tuni ridahi, berikan sorbanku. Kenapa ketika kita berjalan ke sana dan ke situ sunnah pakai rida, sunnah pakai sorban? Karena baginda Rasulullah yang mengajarkan. Kita kaum laki-laki kemana? Sunnah pakai sorban. Nah, sabarkah kita? Di mana orang-orang tidak mengenal sorban. Bahkan terkadang orang-orang membenci dengan sorban. Sabarkah? Ketika kita sabar berarti kita mendapatkan pahala yang diungkapkan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang Rasulullah memberikan perhatian besar kepada umatnya yang penuh dengan sabar. Lau kana li adadu hadhihi al-'udah, andaikan aku mempunyai
jumlah bilangan pohon ini, ni'man lagasamtuhu bainakum. Padahal itu pohon banyak banyak durinya. Allah itu pohon yang banyak durinya. Kan kalau misalnya kita lihat terkadang kalau di padang pasir ada pepohonan yang banyak duri seperti kaktus. Kaktus. Itu kakak yang mempunyai banyak duri namanya kaktus. Ya, kaktus. Itu punya duri. Itu pohonan punya banyak duri. Sementara sorban Rasulullah kena jeratan di duri tersebut, Rasulullah terjatuh, tersungkur. Lagasamtuhu bainakum, akan aku berikan sorban tersebut di antara kalian. Kalau aku punya banyak nih, sorban akan aku berikan. Itu, masya Allah, masya Allah. Tsumma la tajiduni bakhilan, kemudian engkau tidak menjumpai aku bahwa aku adalah orang pelit. Karena memang cuma satu, bagaimana mungkin aku bagikan kepada kalian? Ada sebuah kecemburuan nanti. Satu dikasih, yang satu banyak bakal minta. Yang harusnya sorban dipakai akhirnya dirobek-robek, bukan dipakai pada akhirnya. Udah kalau begitu jadi. Andaikan aku mempunyai banyak, akan aku berikan kepada kalian dengan sempurna. Akan aku berikan, dan aku bakal berikan semuanya yang ada di antara kalian semuanya. Cuma ini sorban cuma satu. Sampai kalian tidak bakal menjumpai aku orang yang pelit. Aku nggak pelit. Wala kadzuban, dan juga aku bukan pendusta, kata Rasulullah SAW. Memang ketika itu memang lagi nggak punya. Sorbannya cuma satu yang beliau pakai. Wala jabbanan, dan aku bukanlah seorang penakut, tidak. Aku bukan orang pelit, kata Rasulullah. Aku bukan pendusta, kata Rasulullah. Aku juga bukan jabbanan, penakut. Jadi kita seorang muslim, kita sebagai umat Rasulullah nggak boleh pelit. Kita punya duit, kasih. Bantu orang, apalagi di bulan suci Ramadan. Kan Rasulullah SAW ajwada minar rihil mursalah. Yang baginda Rasulullah di bulan suci Ramadan lebih ajwad, lebih kuat bersedekahnya daripada aliran angin yang ada. Nah, ini di awal Ramadan, pertengahan Ramadan lebih banyak lagi, di akhir Ramadan lebih banyak lagi. Itulah baginda Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, banyakin sedekah. Karena orang yang banyak sedekah hidupnya bakal berkah. Amin ya rabbal alamin. Itu keberkahan. Tidak boleh pendusta. Rasulullah tidak pendusta. Wala jabbanan, tidak boleh penakut. Kita ditantang orang, nggak boleh penakut. Ada musuh di hadapan kita, kita nggak boleh penakut. Haram hukumnya kita untuk takut kepada musuh. Kita kaum muslimin tidak pernah cari musuh. Tapi ketika kita berada di hadapan musuh, tidak pernah berani untuk lari. Tidak boleh gentar dengan adanya musuh. Itulah kaum muslimin. Muslim jaga akhlak. Kalau dia penakut berarti dia tidak sabar. Sabar untuk menghadapi musuh itu perlu dengan kesabaran. Musuh ada 30 orang, kita sendiri perlu dengan kesabaran. Gimana ceritanya? Dengan zikiran apa? Atau dengan jurus apa? Gitu. Tsumma lam yazalu bihi hatta tafata. Selalu ketika itu mereka masih ada di sisi Rasulullah, padahal Rasulullah sudah terjatuh, tapi mereka orang masih ada di sisi Rasulullah. Sampai Rasulullah menengok, wagala. Sampai Rasulullah menengok dan bersabda, rahimallah akhi Musa. Allah menyayangi saudaraku Musa. Allah menyayangi saudaraku Musa. Ini udah sering disebut Nabi Allah Musa oleh baginda Rasulullah. Ada ikatan tersendiri. Kenapa di Mi'raj ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah istimewa itu salat untuk Rasulullah dan umatnya yang tadinya 50 waktu menjadi 5 karena berjumpa dengan Nabi Allah Musa. Karena memang kehidupan berikut dan sebelumnya udah ada ikatan erat antara Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa meninggal dunia lantaran rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Kan itu sebelum adanya Nabi Muhammad di muka bumi. Sebelum adanya Nabi Muhammad di muka bumi itu Nabi Allah Musa udah lebih terdahulu hidup. Beliau meninggal lantaran rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya sering disebut oleh Nabi Muhammad, rahimallahu akhi Musa. Allah menyayangi saudaraku yaitu Musa. Laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabara.
Sungguh saudaraku Musa diberikan musibah, diberikan rasa aniaya lebih daripada aniaya, tapi beliau sabar. Sabar tuh Nabi Allah Musa. Dan itu dipuji oleh baginda Rasulullah untuk Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Wali ajli dzalika qalu, oleh karena itu mereka berkata, ma'azza mu'azzin wa salla nafsahu bimithli dzikri man ibtuliya bimithli musibati. Tidak ada orang yang melayat mengungkapkan bela sungkawa seperti ungkapan yang diungkap kepada orang yang mendapatkan musibah tadi. Gitu. Tadi kan orang-orang waliullah, orang-orang saleh kalau lagi melayat bilang, kalau engkau sabar terhadap ketentuan ini engkau bakal mendapatkan pahala, tapi kalau engkau tidak sabar engkau mendapatkan dosa. Itu ungkapan, enggak ada yang lebih istimewa daripada ungkapan itu. Kan terkadang berbela sungkawa, semoga ini yang lebih istimewa. Itu ucapan seperti itu. Kenapa? Ungkapan untuk dia mempunyai kekuatan tersendiri dan kuat untuk mampu bertahan dalam kesabaran tersebut. Andaikan terjatuh, dia mampu untuk cepat bangun. Idza dzakara al-mubtalina bi mithli dzalika hana 'alaihi al-amru. Kalau ungkapan tersebut diungkapkan kepada orang yang terkena musibah, maka urusan bakal menjadi rendah. Urusan-urusan kayak gitu ya gampang. Makanya ucapkan seperti itu. Pahala besar, mudah-mudahan engkau sabar. Hati-hati kalau enggak sabar, gitu, dapat dosa. Ayo engkau sabar, engkau sabar. Gitu. Motivasi, membuahkan inspirasi tersendiri dalam kehidupan berikutnya. Khaffat 'alaihi syiddah, dan kesulitan bakal menjadi ringan. Wa da'ahu dzalika ila tamakkunis sabri minhu, dan mengajak kepada dia untuk memperkuat kesabaran di dalam hatinya. Ini penting sekali jamaah sekalian. Makanya jaga ucapan kita. Jangan kalau misalnya kita berada di tempat musibah kita tertawa terbahak-bahak. Ya, kita berada di tempat musibah tertawa terbahak-bahak. Atau kita bilang, kopi ini mana? Kopi, gorengan mana? Orang lagi kemana musibah minta kopi, minta gorengan, minta kacang. Kalau kita kasih. Makanya sebaiknya, kalau misalnya ada orang yang mendapatkan musibah, kita tetangga yang nyiapin kopi, tetangga yang nyiapin makanan, tetangga yang nyiapin makan dan minumnya. Selama 3 hari 3 malam kasih. Kalau ada zikiran kita bawa, ada tahlilan kita beri, ini dan itu menurut kadar kemampuan kita, tetangga-tetangga yang ada. Kan nikmat ketika itu. Itulah yang disebut dengan kebersamaan. Jangan, terkadang di zaman sekarang ada orang meninggal, tetangganya sendiri nggak ada yang tahu. Allahu Akbar. Orang lain tahu dari jauh kemana, tetangganya tidak tahu dan tidak diberitahu. Ini meninggal. Bagaimana kalau dia dalam keadaan enak-enakan? Meninggal saja tetangganya tidak diberitahu. Ini kan luar biasa. Ini model hidup yang model seperti apa jemaah? Dan sudah terjadi ini di zaman-zaman sekarang. Cuma beda 2 rumah, cuma beda 3 rumah, atau bahkan beda cuma 1 rumah saja. Meninggal nggak dikasih tahu. Jadi meninggal aja tertutup dengan lantaran ketakutan dengan corona. Na'udzubillah min dzalik. Dia yang membuat akhirnya penyakit-penyakit corona bakal menjadi banyak lantaran ketakutan dia. Allahu Akbar. Aneh zaman sekarang ada orang meninggal dunia nggak dikasih tahu tetangganya. Bagaimana tetangganya bakal bertakziah sementara juga dia tidak tahu. Dan di rumahnya juga setelah acara jenazah dan acara penguburan jenazah udah biasa-biasa lagi. Astagfirullahaladzim. Seakan tidak butuh dengan doa. Padahal doa sangat menentukan. Doa ketika meninggal, doa setelah meninggal, bahkan jauh lama setelah meninggal sangat menentukan. Sangat menentukan. Buktinya ketika perjumpaan Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khadir, yang rupa-rupanya dinding anak yatim tersebut dihancurkan oleh Nabi Allah Khadir. Itu dinding tersebut dimiliki oleh anak yatim yang orang tuanya soleh. Dan itu diketahui dalam sejarah bukan orang tuanya langsung yang soleh, tapi 7 orang tua ke atas yang soleh. Bapaknya, kakeknya, buyutnya, bapaknya buyut, engkongnya buyut, buyutnya buyut, bapaknya buyut. Masya Allah, lihat. Yang ke-7 soleh, tapi memberikan dampak kepada anak turunan. Betapa doa itu berpengaruh. Jangan dikatakan doa, enggak, itu sangat berpengaruh. Bisa jadi itu
Orang yang sudah meninggal dunia, yang ketujuh, dia mempunyai anak keturunan terus, yang pada akhirnya juga yang ketujuh, lantaran yang ketujuh itu adalah orang soleh, doa, maka engkong-engkongnya itu yang sudah lama meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak saling berjumpa, tidak mempunyai ikatan perjumpaan, tapi ada ikatan darah, doa, sampai itu sudah disebutkan lewat Al-Qur'anul Karim. Jadi betapa jamaah harus mempunyai kepedulian kepada umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bakal peduli kepada kita. Nah, itulah hakikat sabar. Ketika kita bisa menjalankan syariat baginda Rasulullah dengan sempurnanya, maka kita di antara orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Apalagi dalam puasa, yang memang puasa penuh dengan sabar, sabar lagi, sabar, sabar lagi, sabar, sabar lagi, sabar. Gitu, menanggulangi anak-anak yang di zaman sekarang adalah zaman HP. Sabar. Ada anak minta HP mulu, sabar. Dan juga agar anak juga sabar, tidak main HP. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita sabar, tidak main HP. Amin. Tidak main HP. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan orang tuanya juga sabar, jangan ngasih HP. Karena banyak perubahan drastis dalam satu kemunduran. Matanya udah mulai rusak, hatinya udah mulai rusak, alam pemikirannya rusak. Tuh lihat, akhirnya tidak mengenal adab, tidak mengenal akhlak, dengan banyaknya main HP gitu. Makanya apalagi di zaman-zaman sekarang ini, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan sangat kental antara anak majelis dengan orang yang di luar sana. Orang yang di luar sana ketika bulan suci Ramadan, Masya Allah, semuanya main HP. Pring, main HP, HP lagi, HP. Coba yang ada di majelis, akhirnya yang mereka baca adalah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam majelis enak sekali. Nggak HP yang dibuka, bukan HP yang di start, tapi Quran yang di start, Quran, blong. Beberapa hari khatam, beberapa hari, itu perbedaan sekali, perbedaan kental. Makanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masukin anak-anaknya ke majelis, masukin anak-anaknya ke pesantren, tidak bakal rugi. Yang ada adalah bahagia dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Zaman sekarang, zaman corona, orang pada takut. Yang ada main HP lagi. Tapi ketika anak yang ada di dalam majelis tidak takut dengan temannya, biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam, enggak ada masalah. Baca Quran di sampingnya enggak ada masalah. Karena memang tidak ada masalah, kenapa harus dipermasalahkan? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarim Hadramaut, Yaman secara negara, secara keutuhan, satu pun tidak ada corona, alhamdulillah. Karena penduduknya dekat dengan Allah. Hadramaut penduduknya dekat dengan Allah. Tarim penduduknya dekat dengan Allah. Siapapun penduduk yang dekat dengan Allah, Allah jauhkan dari wabah yang namanya corona. Indonesia ketika berkaca dengan Tarim, mau belajar dengan Tarim, insyaallah Allah bakal hilangkan secara totalitas. Bukti majelis-majelis yang lain, di majelis ta'lim, di pesantren, jumlahnya tidak sedikit, banyak. Tapi alhamdulillah Allah kuatkan mereka. Kekuatan ada di dalam keagungan Allah. Kekuatan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan ada di tangan manusia, bukan. Kekuatan ada di keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita min khasil khas, di antara VVIP orang yang berpuasa. Amin ya rabbal alamin, sebagaimana yang sudah dijalankan oleh baginda Rasulullah, keluarga, para sahabat, tabi'in, para aulia, para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wal qabul. Bertamam bi Rasulillah hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami was-sabiqan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana i'tarafna
بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتنام